Kembalinya Dewa Perang bab 1491-1500. Novel Tun. Bab 1491. Apa, 3 kali lebih kuat, dia telah membaik selama beberapa dekade ini. Bagaimana mungkin? Kami mempelajari serangan fusion berdasarkan kekuatannya saat itu. Kami bahkan memperkirakan bahwa dia akan lebih lemah dari sebelumnya. Siapa yang tidak menyangka? Kami meremehkannya, itu adalah kelalaian kami. Anjing neraka timur dan 3 rekannya yang lain hampir menangis. Semua ini terjadi karena kesalahan penilaian mereka. Dragonites turun ke dalam keheningan. Mereka sudah membuat pengaturan untuk perayaan besar, tapi itu semua sia-sia. Sementara itu, ada kegemparan besar di luar negeri. Setan utara terlalu kuat. Bahkan Fusion Attack tidak berguna untuk melawannya. Selain Kuro Dragon, sisa Avengers tetap berada di Erudia untuk menonton pertempuran. Erudia mungkin tidak menyangka ini akan terjadi, ya. Setan utara jauh lebih kuat dari yang kalian semua harapkan. Petik 2. Kuro Dragon tertawa sinis. Di kediaman Lopez, wajah Zoe seputih spray. Dia awalnya mengira 4 basilis akan mengalahkan iblis utara dan membawa pulang suaminya. Air mata menetes di matanya karena dia tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Baik Malcolm maupun Wilton juga gemetar ketakutan. Syukurlah bukan kamu yang pergi ke sana, nak. Ku beritahu, tidak ada seorang pun dari Suicide Squad yang akan kembali hidup-hidup. Wilton merasa lega bahwa mereka telah mengirim Levi untuk mati menggantikan mereka. Terlepas dari hasilnya, merekalah yang akan diuntungkan dari ini. Zoe marah melihat reaksi mereka, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di Ether, Herakles dan Basilis lainnya merasa seperti menjadi gila ketika mereka menyadari kebenaran. Ayo pergi dari sini, kami bukan tandingan dia. Binatang Timur mengusulkan untuk mundur. Kamu pikir kamu bisa pergi? Bermimpilah. Iblis Utara melepaskan teriakan perang sebelum menyerbu ke depan. Kali ini, dia melakukan serangan. Ledakan. Ledakan. Serangannya langsung melukai 4 basilis. Ini buruk, dia sepertinya tahu semua gerakan dan teknik kita. Mereka tercengang, bertanya-tanya bagaimana iblis utara mengenal mereka dengan baik. Setan utara tertawa jahat, tuanmu mempelajariku, apa menurutmu aku tidak akan melakukan hal yang sama? Sekarang mati. Seperti iblis langsung dari neraka, dia perlahan mendekati 4 basilis. Puff, puff. Satu persatu, mereka ambruk. Darah berceceran di mana-mana saat tubuh mereka menderita luka parah. Setan utara mengetahui setiap gerakan mereka, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Mereka menatapnya dengan mata terbelalak nyeri saat ketakutan muncul dari lubuk hati mereka. Pada saat itu, mereka lebih takut pada iblis utara daripada siapapun. Mundur, mundur sekarang. Eastern Beast bergegas menuju Suicide Squad, dan 3 lainnya mengikuti. Saat mereka melarikan diri, mereka mendesak anggota Suicide Squad untuk maju. Dorong dia kembali. Blokir iblis utara, saatnya kalian semua memainkan peran kalian sebagai Suicide Squad. Sementara itu, Suicide Squad menyaksikan mereka berempat melarikan diri, benar-benar terpana. Pada akhirnya, mereka hanya digunakan sebagai umpan meriam. Mereka tidak keberatan mati, tetapi tidak seperti ini. Mereka berempat melarikan diri sambil menggunakannya sebagai tameng. Mereka diliputi penyesalan. Mereka seharusnya melarikan diri bersama Levi daripada tinggal di sini untuk mati dengan cara yang memalukan. Sebelum pasukan bunuh diri bisa bereaksi, iblis utara menerjang ke depan dan mengeluarkan jurus pembunuhnya. Ark. Jumlah korban di antara Suicide Squad tidak dapat diduga. Jeritan kesedihan memenuhi udara. Medan perang itu seperti api penyucian di bumi. Di mata iblis utara, mereka hanyalah manusia yang lemah dan tak berdaya, semua atas belas kasihannya. Aku menyesalinya. Kalian semua binatang buas. Anggota Suicide Squad berteriak kesakitan. Semua 900 dari mereka telah memilih salah, sementara minoritas dari mereka telah membuat pilihan yang benar. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Setan utara kehabisan darah. Bab 1492. Ark. Ark. Jeritan kesakitan terdengar melalui medan perang. Satu persatu anggota Suicide Squad berjatuhan. Setan utara itu kejam. Semua orang ketakutan. Mereka benar-benar dikirim ke kematian mereka. Itu tidak manusiawi dari 4 basilis untuk menggunakan mereka sebagai perisai untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka ingin mengontrol bagaimana mereka mati daripada mati untuk orang lain. Mereka semua frustrasi, tetapi kenyataan itu kejam dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segera, setengah dari Suicide Squad mati atau terluka. Meskipun jumlahnya berkurang, mereka masih menghalangi jalan iblis utara. Membunuh. Iblis utara tanpa ampun, yang sesuai dengan namanya. Hanya ada niat membunuh di matanya. Namun, 4 basilis berhasil melarikan diri dengan pasukan bunuh diri membuatnya sibuk. Meskipun mereka berempat tidak bisa mengalahkan iblis utara, mereka masih petarung yang terampil dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, melarikan diri bukanlah masalah. Pada saat itu, medan perang berada dalam kekacauan.
Iblis Utara memerintahkan anak buahnya untuk menyegel tempat itu, jadi dunia luar tidak tahu hasil akhir dari pertempuran itu. Bahkan Dragonites terkunci dan panik atas situasi tersebut. Saat Fusion Attack gagal mengalahkan Iblis Utara, para Dragonite tahu bahwa itu sudah berakhir. Sekarang, bahkan situasi di medan perang tidak jelas. Mereka tidak pernah merasa begitu cemas dalam hidup mereka. 5 naga Erudia mendesah frustrasi. Kami adalah orang yang membuat semua orang dalam bahaya. Lihat apa yang terjadi. Murid-murid kita tidak akan berhasil kembali, dan semua orang akan mati. Kita tidak bisa duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita menunggu lebih lama lagi, 4 basilis dan pasukan bunuh diri akan dimusnahkan, dan Iblis Utara akan menjadi tak terbendung jika itu terjadi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa mengalahkan Iblis Utara? Tunggu, ada adalah seseorang. Ekspresi semua orang berubah saat itu. Garnison Levi. Karena semuanya telah meningkat ke titik ini, dia satu-satunya kesempatan kita. Suruh dia melakukan misi penyelamatan di Ether sekarang juga. Katakan padanya untuk meninggalkan The Avengers untuk saat ini. Dragonites segera memanggil Levi. Sayangnya, mereka tidak bisa menghubunginya sama sekali. Seolah-olah dia menghilang dari muka bumi. Apa? Levi tidak menjawab. Dragonites sangat marah setelah mengetahui hal ini. Apa yang dia maksud dengan ini? Apakah dia menyimpan dendam terhadap kita hanya karena kita memilih 4 basilis daripada dia? Bukankah dia selalu mengaku setia pada negara? Sekarang dia tidak menghilang begitu saja, dia bahkan mengabaikan perintah langsung karena alasan egois. Dia sama sekali tidak peduli dengan Erudia. Aku salah tentang dia, ternyata dia egois. Di mana Levi sekarang? Temukan dia dan katakan padanya bahwa dia akan dihukum berat jika dia tidak muncul. Dan dia bisa melupakan menjadi warga Erudia, apalagi dianugerahkan gelar Raja Mahkota. Karena hilangnya Levi dan kegagalan untuk menanggapi perintah langsung, semua orang menuduhnya mengabaikan tugasnya. Dragonite juga sangat marah. Tanpa mereka sadari, Levi sudah berada di garis depan. Sementara itu, 4 basilis melarikan diri, berusaha sekuat tenaga untuk kehabisan Ether. Mereka tahu bahwa pasukan bunuh diri tidak bisa menahan Iblis Utara untuk waktu yang lama. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, Iblis Utara pasti akan mengejar mereka. Pada saat itu, semua anggota Suicide Squad terbaring di genangan darah mereka sendiri. Setan Utara terlalu kuat. Dia praktis tak terkalahkan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Iblis Utara tertawa sinis saat mengejar mereka. Dia yakin dia akan bisa mengejar mereka bahkan jika dia memberi 4 basilis 1 jam lebih dulu. Setan Utara bergerak seolah-olah dia sedang berteleportasi. Satu langkahnya setara dengan beberapa ratus meter. Bab 1493. Sementara itu, udara di sekitar Dragonites suram. Semua orang tahu betapa gentingnya situasi di Ether. Nasib 4 basilis dan pasukan bunuh diri tidak pasti. Di mana Levi Garnison? Ini semua salahnya. Jika dia menanggapi perintahnya, dia akan berada di Ether sekarang. Yah, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Kirim pasukan apapun yang kita miliki, termasuk Brigade Besi. Di Ether, pengejaran berlanjut. Sial, dia mengejar kita. Herakles tiba-tiba berseru ketika dia melihat ledakan udara datang dari belakang mereka. Jelas bahwa Iblis Utara sedang mengejar mereka. Seolah-olah dia menjadi supersonik. Itulah mengapa dia mampu mengeruk arus udara yang kuat. Kami dalam masalah besar. Setan Utara terlalu kuat. Dia sudah hampir mendekati kita. Teriak binatang timur. Keputusasaan yang menyayat hati melonjak dari lubuk hati mereka. Setelah Iblis Utara menyusul, kematian adalah satu-satunya hasil. Tetapi mereka belum ingin mati. Mereka telah berlatih dalam pengasingan selama beberapa dekade, semua demi masa depan yang cerah. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah dibunuh sebelum mereka bahkan bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah murid dari 5 naga Erudia. Reputasi mereka akan terseret melalui lumpur jika mereka dibunuh begitu saja. Semua orang takut mati dan mereka berempat tidak terkecuali. Oleh karena itu, mereka berlari secepat kaki mereka bisa membawanya. Mereka bahkan mulai menyesal tidak membawa lebih banyak orang dari Suicide Squad bersama mereka. Kalau saja kita membawa 4-5 ribu lebih dari mereka, bukankah itu akan menjamin pelarian kita? Hal-hal tidak akan pernah menjadi seperti ini. Sekelompok sampah yang tidak berguna, dan mereka mengaku sebagai prajurit kelas ultimate dari 4 keluarga besar. Ini berapa lama mereka berhasil menahannya? Petik 2. Tepat, 1000 babi akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dari mereka. Pasukan bunuh diri tidak lain hanyalah sampah. Binatang timur dan prajurit selatan mendidih. Mereka mulai menyebut Suicide Squad tidak berguna karena gagal memberi mereka lebih banyak waktu. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan Suicide Squad sebagai perisai mereka sehingga mereka bisa melarikan diri, tapi disinilah mereka, menyalahkan mereka karena tidak kompeten. Jika orang-orang di Suicide Squad mendengarnya, mereka mungkin akan hidup kembali karena marah. Kematian mereka benar-benar sia-sia. Sungguh sia-sia mati untuk orang-orang seperti mereka. Apa yang harus kita lakukan? 4 basilis panik saat melihat ledakan udara mendekat dengan cepat.
Mereka gemetar, darah di pembuluh darah mereka tampak membeku saat teror mencengkeram mereka. Ayo kita tangkap dia, kita masih bisa mendapatkan reputasi yang baik. Biksu Barat berkemauan keras. Apakah kamu bodoh? Itu benar-benar bunuh diri. Yang lain sangat menentang. Tapi apa bedanya kita dengan desertir jika kita lari seperti ini? Herakles angkat bicara. Kau juga bodoh. Apakah Anda ingin mati daripada berlari? Terlebih lagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Itu adalah tuan kita yang telah meremehkan Iblis Utara, jadi itu bukan urusan kita. Herakles mengangguk setuju. Kamu ada benarnya. Saat mereka berempat berdiskusi, awan putih udara berkumpul kurang dari 10.000 meter dari mereka. Dia pasti akan menyusul dalam 2 menit. Kita dalam masalah. Kami benar-benar kacau. Mereka semua adalah peluru yang berkeringat. Apakah ini benar-benar untuk kita? 4 basilis menjadi putus asa saat semburan udara mendekati mereka dari jarak 1000 meter, lalu 500 meter, dan akhirnya 100 meter. Dia telah menyusul mereka. Pada akhirnya, mereka berempat berhenti di jalurnya karena tidak ada gunanya berlari lagi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian untuk mengklaim mereka. Namun, kemarahan bersinar di mata mereka. Detik-detik berlalu untuk apa yang tampak seperti selamanya. Perasaan menunggu kematian sama sekali tidak menyenangkan. Tapi anehnya, tidak ada yang terlihat bahkan setelah 1 menit berlalu. Apa yang sedang terjadi? Di mana Iblis Utara? Bab 1494. Bahkan setelah 2 menit, Iblis Utara tidak terlihat. 5 menit berlalu, dan semuanya tetap sama. Di mana dia? Dia jelas hanya beberapa meter dari kami sekarang. Bagaimana dia bisa menghilang begitu tiba-tiba? Siapa peduli? Ayo lari. Dengan itu, mereka berempat berbalik dan berlari seperti tidak ada hari esok. Kali ini, Iblis Utara tidak mengejar mereka. Dengan demikian, mereka berhasil keluar dari ether. Misteri seputar hilangnya Iblis Utara tetap ada. Tapi tidak, dia tidak menghilang. Sebaliknya, dia dihentikan oleh seseorang. Tepat ketika Iblis Utara hendak mengejar 4 basilis, seseorang muncul di depannya. Akulah yang harus kamu lawan. Seseorang itu tidak lain adalah Levi. Seolah mengingat sesuatu, Iblis Utara berkomentar, tidak heran The Avengers tidak pernah muncul. Itu karena kamu. Levi tersenyum. Itu benar, akulah yang menyingkirkan mereka semua. Levi sibuk setelah memimpin sekitar 30 orang dari Suicide Squad untuk menyusup ke Ether. Sementara 4 basilis dan Iblis Utara terkunci dalam pertempuran sengit, mereka telah melenyapkan The Avengers yang sedang mempersiapkan penyergapan di sisi lain. Kuro Dragon adalah pria yang berhati-hati. Meskipun dia tahu betapa kuatnya Iblis Utara, dia masih menempatkan setengah dari kekuatan The Avengers di sekitarnya sebagai tindakan pencegahan. Oleh karena itu, Levi butuh waktu untuk menyingkirkan mereka. Setelah berurusan dengan mereka, dia bergegas kembali untuk memberikan cadangan. Namun, dia masih selangkah terlambat. Suicide Squad sudah dimusnahkan. Karena itu, dia segera mengejar Iblis Utara. Kupikir para murid dari keempat lelaki tua itu adalah karakter utama, tapi ternyata kamu. Iblis Utara mengukur Levi dengan intrik berkilau di matanya. Kamu tidak terlalu lusuh untuk seorang pemuda, tapi bisakah kamu menghentikanku? Iblis Utara meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan merendahkan. Sulit untuk mengetahuinya tanpa mencobanya. Levi terkekeh. Apa gunanya, kamu hanya akan mencari kematian. Tidak banyak orang yang bisa membuatku terkesan, jadi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Ikuti aku daripada dengan bodohnya menyerahkan hidupmu untuk Erudia. Benar-benar tidak terduga bahwa Iblis Utara memiliki niat untuk merekrut Levi. Mulut Levi melengkung membentuk seringai. Tidak pernah. Sebagai Raja Mahkota, adalah tugasku untuk melindungi negara ini. Aku tidak akan pernah mengikutimu. Iblis Utara tersenyum tanpa malu. Ah, jadi kamu adalah Raja Mahkota. Bahkan lebih baik, setelah aku menyingkirkanmu, siapa di Erudia yang bisa menghentikanku? Cukup omong kosong *T. Mari kita lanjutkan saja. Dengan itu, Levi melancarkan serangan menggunakan tangan besinya. Kekuatan-kekuatannya menyerupai berat seluruh gunung. Retakan seperti jaring segera muncul di tanah gurun, dan tanah mulai runtuh saat celah terbentuk di sepanjang itu. 100 meter diperpanjang menjadi 1000 dan lebih. Debu mengepul di sekitar area tersebut. Sebuah topan terbentuk, melesat lurus ke arah langit. Adegan ini bahkan lebih menakutkan daripada badai pasir. 4 basilis, yang telah melarikan diri jauh, menyaksikan ini, mereka benar-benar terkejut. Apakah itu badai pasir? Tidak, ada yang berkelahi. Herakles menarik napas tajam. Apakah menurutmu itu Iblis Utara? Itu pasti, sepertinya seseorang menghentikannya sebelum dia bisa mengejar kita. Tapi siapa yang bisa menghentikan Iblis Utara? Belum lagi mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Petik 2. Haruskah kita tinggal dan melihat lebih dekat? Mereka berhenti di jalur mereka untuk bertukar pandang. Di tengah medan perang, Iblis Utara tercengang saat menyaksikan kehebatan Levi. Tapi saat berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, sangat baik.
Dengan melambaikan tangannya, debu naik membentuk dinding di depannya, menghalangi serangan Levi. Bab 1495. Huff. Iblis utara mendengus mengejek sebelum menggerakkan kedua tangannya dalam gerakan melingkar, menggunakan kekuatan besar saat dia mengubah bentuk partikel debu. Kali ini, dinding debu di depannya berubah menjadi bentuk gunung besar. Meski terbuat dari pasir, gunung ini melayang di udara, seperti gunung di awan. Ini adalah seberapa kuat iblis utara itu. Berdasarkan tingkat kekuatannya, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai prajurit kelas ultimate. Dia telah mencapai tingkat di luar itu karena dia mampu memanipulasi elemen-elemen dunia ini. Misalnya, angin, api, dan kilat. Oleh karena itu, membentuk pasir adalah hal yang mudah baginya. Mati. Dia mengulurkan tangannya, mengarahkan gunung besar itu ke Levi. Massa besar menghalangi seluruh matahari, menyebabkan penglihatan Levi menjadi gelap. Melepaskan teriakan perang, Levi menghancurkan gunung itu menjadi berkeping-keping dengan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh gurun, dan pangkalan pelatihan di sekitarnya bergetar. Tuhanku. 4 basilis terkejut, tidak dapat memproses bahwa ada seseorang yang dapat bertahan melawan iblis utara. Kurasa kita harus melihat lebih dekat. Mereka berempat mencapai konsensus dan diam-diam mendekati lokasi pertarungan berlangsung. Sementara Levi sibuk menghancurkan gunung pasir, iblis utara tiba-tiba muncul di hadapannya dan memukulnya dengan pukulan. Ledakan. Tanah di bawah kaki Levi retak terbuka seolah-olah tempat ini telah mengalami serangan bom karpet. Mual naik di perut Levi, tapi dia menekannya. Bang! 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 Untungnya, Levi memiliki refleks yang cepat dan mampu melancarkan serangan balik. Dia dan iblis utara saling bertarung di tengah pasir gurun yang mengamuk. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar lebih dari 1000 pukulan. Area di sekitar Ether rata dengan tanah saat itu dengan kawah besar di mana-mana. Seolah-olah lokasi ini telah dibombardir oleh senjata nuklir. Kedua pria itu sama-sama menakutkan. Semua orang di pasukan iblis utara tidak percaya. Mereka awalnya berpikir bahwa pemimpin mereka tidak akan tertandingi setelah dia mengalahkan 4 basilis. Tanpa diduga, lawan sejatinya baru saja muncul. Itu dia. Aku tidak percaya itu dia. Dia pahlawan kita. Kami membuat pilihan yang tepat untuk mengikutinya. Setelah menyaksikan pertempuran, 38 pria yang memilih untuk tetap bersama Levi tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Di medan perang, Levi dan iblis utara sudah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Armor pembentuk sudah lama tercabik-cabik dan ada luka mengerikan di tubuhnya. Tapi iblis utara juga tidak bernasib lebih baik karena kemejanya sudah robek berkeping-keping. Aliran darah keluar dari mulutnya. Syok tergeletak di wajahnya, mungkin karena dia tidak pernah menyangka akan terluka separah ini oleh siapapun. Monster macam apa kamu? Bagaimana kamu sekuat ini? Petik 2. Iblis utara menganga ke arah Levi dengan ngeri. Menyerah. Kamu bukan tandingan Erudia. Levi menyeka darah dari sudut mulutnya. Dengan mencibir, iblis utara meludah. Aku baru saja mulai. Tiba-tiba, seluruh auranya berubah drastis. Energi negatif melonjak darinya, dan kegelapan mulai menyelimuti tubuhnya. Bahkan matanya menjadi hitam pekat. Tubuhnya tampak terbakar dengan api hitam, membuatnya tampak seperti iblis langsung dari neraka. Seolah-olah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Yang paling penting, kekuatannya tumbuh sangat besar. Levi bisa langsung merasakannya. Mati, raung iblis utara. Kali ini, Levi bisa dengan jelas merasakan kekuatan iblis utara ketika mereka sekali lagi bentrok. Setiap gerakan merupakan pukulan keras baginya. Sebelum serangan ke-100, Levi sudah didorong mundur beberapa ratus meter olehnya. Lebih banyak darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Ini sudah berakhir. Setan utara menjadi semakin agresif dalam serangannya, meluncurkan serangkaian gerakan pembunuh lainnya. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Levi saat dia terlempar ke belakang. Setelah mendarat dengan keras di tanah, dia hanya berbaring di sana, sama sekali tidak bergerak. Bab 1496. Setan utara turun ke atasnya. Ledakan. Ledakan. Dia mengeluarkan semua jenis teknik bertarung, mengalahkan Levi hingga berlumuran darah. Tidak ada yang bisa bertahan dari serangkaian gerakannya yang paling kuat. Hanya setelah dia yakin Levi selesai, dia berhenti menyerang. Kamu terlalu muda dan tidak berpengalaman. Mungkin kamu bisa menandingi kekuatanku setelah 50 tahun, tetapi itu terlalu buruk, kita tidak akan pernah tahu sekarang, kata iblis utara dengan ekspresi gelap. Bahkan bagian putih matanya benar-benar hitam. Levi tidak diragukan lagi adalah lawan terkuat yang pernah dia temui. Tapi detik berikutnya, sebuah suara terdengar. Apa kamu yakin akan hal itu? Setelah itu adalah pemandangan Levi perlahan berdiri. Dengan darah melapisi seluruh tubuhnya, dia tertawa dingin. Ini belum selesai. Apa, ini tidak mungkin. Setan utara bingung. Dari mana orang aneh ini berasal? Bagaimana dia masih hidup setelah aku menyerangnya dengan semua jurus pembunuh terbaikku? Bagaimana ini mungkin?
Bagaimana kamu baik-baik saja? Ini bukan masalah kematian, tapi fakta bahwa Levi terlihat baik-baik saja meskipun dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku baru saja memulai. Dia mengulangi apa yang Iblis Utara katakan beberapa saat yang lalu. Kekuatan Levi meningkat secara eksponensial, sedemikian rupa sehingga Iblis Utara bisa merasakan gelombang energi yang dia pancarkan. Bagaimanapun, Levi mempraktikkan keterampilan paling kuno yang pernah ada, Reversero, yang memperoleh kekuatan dari kehancuran. Oleh karena itu, pukulan dahsyat dari Iblis Utara hanya membuatnya lebih kuat. Giliranku sekarang. Dengan itu, Levi melakukan serangan, melepaskan pukulan mematikan pada Iblis Utara. Ledakan. Ledakan. Kali ini, Iblis Utara yang dipukuli. Tak satu pun dari keterampilan tempurnya berguna melawan Levi. Menatap Levi dengan mata terbelalak ketakutan, dia berseru kaget, ini bukan latihan tertua sepanjang masa, kan? Puff. 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 Setan Utara disuguhi serangan berturut-turut, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Perlahan-lahan, dia menemukan dirinya dalam keadaan tidak menguntungkan, yang jauh dari kesombongan awalnya. Aku tidak bisa kalah, Iblis Utara meraung dengan gila. Dia benar-benar tangguh saat auranya mulai bangkit kembali dan energi iblis menyebar ke seluruh angkasa. Pada saat itu, dia benar-benar berubah menjadi iblis. Tidak ada jejak kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya saat matanya berkilauan dengan niat membunuh. Mati. Setan Utara meluncurkan serangan pamungkasnya. Ayo. Levi juga bersiap untuk mendaratkan pukulan terakhir dan terkuatnya. Kekuatan tabrakan mereka mengguncang bumi. Gelombang kejut yang kuat menyapu ratusan mil. Bahkan langit tampak bergemuruh. Puff. Puff. Darah menyembur dari mulut mereka bersamaan dengan jatuhnya mereka ke tanah. Ledakan. Tanah gurun runtuh sepenuhnya. Baik Levi dan Iblis Utara tenggelam bersamanya sementara pasir hisap mengalir dari segala arah. Daerah dengan radius lebih dari 10 km membuka jalan untuk membentuk sungai pasir hisap. Levi dan Iblis Utara tidak bisa ditemukan. 4 basilis secara kebetulan beringsut cukup dekat untuk menyaksikan pemandangan ini. Apa, petarung terampil itu dan Iblis Utara keduanya telah binasa. Mereka melihat keduanya tersapu oleh pasir hisap setelah kehilangan nyawa. Wow, sejak kapan Erudia memiliki petarung yang begitu kuat? Sayang sekali dia kehilangan nyawanya untuk membunuh Iblis Utara. Prajurit Iblis Utara hancur ketika mereka melihat apa yang terjadi. Sementara itu, 38 orang dari Suicide Squad praktis menangis. Dia adalah pahlawan sejati. 4 basilis bisa mencium pantatku. Mereka bukan apa-apa. Saat itu, pasukan besar tentara bergegas dari sisi selatan Ether. Tentara Asura, Brigade Besi, dan tentara Griwol semuanya datang untuk memberikan bantuan. Windsor memimpin saat mereka berlari ke depan. Di mana Setan Utara? Mereka bertanya. Iblis Utara telah. Biksu Barat hendak menjawab dengan jujur, tetapi binatang timur dan prajurit selatan memotongnya sebelum dia bisa. Iblis Utara telah dibunuh oleh kita berempat. Bab 1497. Tidak, bukan itu. Biksu Barat mencoba mengatakan yang sebenarnya lagi, tetapi Herakles menarik lengannya dengan penuh arti. Kemudian, dia menguatkan dirinya untuk membentengi kebohongan itu. Ya itu betul, bersama dengan Suicide Squad, kami akhirnya berhasil membunuh Iblis Utara. Eastern Beast memuntahkan seteguk darah dan meratap, tetapi ribuan saudara ipar kita tewas bersamanya. Mereka semua adalah pria yang baik. Ya, mereka memang, setidaknya setengah dari kredit harus diberikan kepada mereka. Prajurit selatan berpura-pura sedih. Ehem. Herakles terus batuk darah. Akhirnya, semuanya berakhir. Setan Utara sudah mati. Petik 2. Biksu Barat menelan kembali kata-katanya, memaksa dirinya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sama seperti itu, 4 basilis mengambil semua pujian untuk membunuh Iblis Utara. Tentara telah tiba tepat pada waktunya untuk melihat langit retak dan tanah terbelah. Juga mempertimbangkan semua luka parah yang menutupi 4 basilis dan penghancuran total pasukan bunuh diri, tidak ada yang curiga. Tunggu, aku punya pertanyaan. Bukankah Fusion Attack tidak berguna melawan Iblis Utara? Jadi bagaimana kamu membunuhnya? Tanya Azure Dragon. Apakah kamu meragukan kami? Siapa bilang itu tidak berguna? Master kami telah melakukan banyak penelitian selama beberapa dekade untuk membuat Fusion Attack. Bagaimana itu tidak berguna? Kami berjuang hampir sampai nafas terakhir kami dan Anda masih meragukan kami. Jika bukan kita yang membunuh Iblis Utara, lalu siapa yang membunuhnya? Kalian, teriak binatang timur. Yah, Azure Dragon tidak bisa berkata-kata. Memang, selain 4 basilis, tidak ada orang lain yang hadir yang mampu membunuh Iblis Utara. Windsor memelototi Azure Dragon, bukankah itu cukup jelas bagimu? Merekalah yang membunuh Iblis Utara. Kemudian, dia menoleh ke 4 basilis dan membungkuk dalam-dalam. Kalian berempat adalah pahlawan terbesar Erudia. Saya merasa terhormat berada di hadapan Anda. Semua memuji para pahlawan Erudia. Semua memuji para pahlawan Erudia. Kerumunan berteriak serempak. Semua orang menatap 4 basilis dengan kekaguman bersinar di mata mereka.
Binatang Timur, prajurit selatan, dan Herakles menikmati perasaan dipuja oleh ribuan orang. Bagaimanapun, menjadi penyelamat Erudia adalah apa yang mereka inginkan. Mereka bertiga dengan bangga mengangkat dagu dan menerima semua pujian. Semua kecuali biksu barat, yang menundukkan kepalanya karena malu. Mengambil pujian atas pencapaian orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Aku akan segera menyampaikan berita ini kepada Dragonites, sehingga mereka dapat menyambut para pahlawan Erudia kembali dengan kehormatan tertinggi. Windsor mengumumkan. Dia dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, Iblis Utara telah dimusnahkan. Ini jelas sesuatu yang patut dirayakan. Mata Bis Timur dan dua rekannya yang lain bersinar dengan antisipasi. Sejak saat itu, semuanya akan berjalan mulus bagi mereka. Mungkin mereka bahkan bisa menjadi pejabat tinggi di suatu tempat di sepanjang jalan. Misalnya, menjadi ksatria. Bersihkan medan perang, pindahkan. Setelah Windsor dan Mingka pergi untuk menangani masalah masing-masing, Biksu Barat dengan cepat menarik ketiga lainnya ke samping. Ini tidak benar. Terlepas dari bagaimana ini akan menguntungkan mereka, dia tidak setuju dengan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Katakan yang sebenarnya kepada mereka. Binatang Timur membalas. Haruskah kita memberitahu mereka bahwa kita takut pada Iblis Utara dan melarikan diri dari pertempuran? Bahwa kita bahkan mengkhianati Suicides kuat, dan membiarkan mereka mengorbankan hidup mereka untuk memberi kita lebih banyak waktu. Kata-kata ini membuat Biksu Barat terdiam. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, tuan mereka mungkin tidak akan pernah memaafkan mereka. Reputasi mereka di Erudia juga akan ternoda. Selain itu, petarung misterius itu telah mati bersama dengan Iblis Utara. Tidak ada yang akan tahu kita berbohong. Ini satu-satunya pilihan kita. Bagus, kurasa tidak ada yang bisa kita lakukan. Biksu Barat tidak punya pilihan selain menyerah. Bab 1498. Pikirkan saja seperti ini, kami juga telah berkontribusi dalam kematian Iblis Utara. Ya, seseorang harus mengklaim kemuliaan membunuh Iblis Utara, kan? Mengapa itu bukan kita? Sepakat, kita hanya harus menyingkirkan semua orang yang mengetahui rahasia kebenaran. Kalau begitu, kita sudah siap. Mata Eastern Beast berkilat dingin. Di Ether, pasukan Iblis Utara merasa tidak berdaya setelah melihat pemimpin mereka jatuh. Jadi, mereka menyerah satu demi satu. Bawa para tahanan ini pergi. Sebagian besar dari mereka baru saja menyaksikan kematian Iblis Utara, jadi mereka masih shock. Aku tidak percaya Erudia memiliki petarung yang begitu kuat. Semuanya meratap. Memanggil para murid 5 naga Erudia terbukti bermanfaat. Mereka memang musuh Iblis Utara. Windsor menjawab tanpa sadar. Orang-orang Iblis Utara tertegun sejenak. Apa hubungannya ini dengan 4 basilis? Bukankah mereka pembelot? Mereka bahkan menggunakan Suicides kuat sebagai perisai saat mereka berlari untuk hidup mereka. Tidak mungkin merekalah yang membunuh Iblis Utara. Tidak, itu tidak. Beberapa pria hendak membantah ketika 4 basilis tiba di tempat kejadian. Pada saat itu, orang-orang Iblis Utara sudah mengetahui bahwa 4 basilis telah mengambil pujian untuk sesuatu yang tidak mereka ambil bagiannya. Mereka tidak tahu malu. Setelah melirik sekilas ketawanan perang, Eastern Beast bertanya dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Mereka sudah menyerah dan sekarang menjadi tawanan kami, jadi kami membawa mereka pergi, jawab Mingka. Tidak, membunuh mereka, mereka semua. Mata Eastern Beast berkilat mengancam. Apa, membunuh mereka? Tidak, Mingka langsung menolak. Mereka adalah bawahan Iblis Utara, sekelompok psikopat brutal, haus darah. Bagaimana jika mereka berpura-pura menyerah dan menyerang ketika kita tidak mengharapkannya? Apakah Anda tahu seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan? Prajurit Selatan bertanya. Yah, Mingka kehilangan kata-kata. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya mustahil. Tapi Erudia tidak membunuh tahanan. Kami masih harus membawa mereka kembali sebelum membuat keputusan. Bagaimanapun, ini adalah masalah reputasi negara kita. Namun, Bis Timur dan 2 lainnya sangat menentang. Tidak, kita harus membunuh mereka. Jika Anda tidak mau, kami akan melakukannya. Astaga. Kecuali Biksu Barat, 3 dari 4 basilis segera menembak ke depan dan mulai membantai para tahanan yang tidak bersenjata. Sebelum para tahanan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, setengah dari mereka sudah mati. Mereka pasti takut kita akan mengungkapkan kebenaran. Itu sebabnya mereka ingin membungkam kita selamanya. Orang-orang Iblis Utara langsung mengerti. Sayangnya, itu sudah terlambat. Mereka bukan tandingan 3 dari 4 basilis. Segera, semua tahanan terbunuh dengan darah dingin. Fiuh. Mereka menghela nafas lega sekarang karena mereka memastikan semua orang yang tahu kebenarannya sudah mati. Jadi, tidak ada yang akan meragukan bahwa merekalah yang menyingkirkan Iblis Utara. Binatang Timur datang untuk menepuk bahu Biksu Barat. Terkadang Anda harus tanpa ampun demi gambaran yang lebih besar. Biksu Barat menatap semua yang ada di hadapannya dengan ketakutan. Tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Mereka membantai semua tahanan untuk menyembunyikan kebenaran. Bahkan Mingka dan Windsor pun bingung.
Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang membantai tawanan perang yang telah menyerah. Yang terpenting, 4 basilis hanyalah warga biasa, jadi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak terikat oleh aturan apapun. 4 basilis benar-benar gila. Banyak orang mulai mencium sesuatu yang mencurigakan. Tapi mereka tidak bisa menebak apa itu. Itu perlu menggunakan metode ekstrim untuk menghadapi musuh seperti mereka, atau kita yang akan kalah pada akhirnya. Selain itu, kami melakukan ini untuk kebaikan Erudia yang lebih besar. Kami akan menerima hukuman apapun yang Anda berikan kepada kami. Ketiga basilis bahkan berpura-pura setia, menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan apa saja demi Erudia. Bab 1499. Makna di balik kata-kata mereka sangat sederhana, mereka rela menjadi orang jahat dan menanggung semua kesalahan jika itu berarti melindungi negara. Dengan cara ini, mudah untuk memenangkan hati dan kekaguman orang lain. 4 basilis bukan hanya petarung yang luar biasa, mereka juga individu yang sangat terhormat. Erudia beruntung memilikimu. Windsor dan semua orang menatap mereka berempat dengan hormat. Mereka adalah panutan yang patut dicontoh. Sedikit yang mereka tahu bahwa 4 basilis telah membunuh para tahanan untuk menyembunyikan kebenaran dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan negara. Biksu Barat melihat ke bawah, malu diberi pujian yang tidak pantas. Para Dragonite telah menerima berita itu. Mereka akan menyambut kalian berempat kembali dengan kehormatan tertinggi. Aku juga mendengar bahwa mereka berencana untuk meresmikan kalian berempat sebagai Raja Mahkota. Mingka baru saja menerima berita itu dari Dragonites. Apa, Raja Mahkota? Mata Eastern Beast berbinar gembira, begitu pula 2 rekannya yang lain. Itu benar-benar berkah tersembunyi. Tanpa perlu melakukan apa-apa, mereka disembah oleh ribuan orang dan menjadi pahlawan Erudia. Dan sekarang, mereka bahkan mungkin dimahkotai. Itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Pejuang misteri, jangan khawatir. Kami akan berdoa agar jiwamu beristirahat dengan tenang. Mereka mengirimkan doa diam untuknya. Sementara itu, 38 orang yang telah pergi bersama Levi menyaksikan ini dari bayang-bayang. Mereka akan melangkah keluar untuk bergabung kembali dengan kelompok, tetapi setelah melihat bagaimana 4 basilis membantai semua tahanan, mereka memutuskan untuk tetap bersembunyi. Mereka juga mengerti bahwa basilis ingin membunuh semua orang yang tahu tentang kebenaran, termasuk mereka. Jika mereka mengungkapkan diri mereka sendiri, basilis pasti akan membunuh mereka juga. Belum lagi, merekalah yang mengetahui seluruh kebenaran, termasuk identitas orang yang membunuh Iblis Utara. Bagi 4 basilis, mereka merupakan ancaman yang lebih besar daripada siapapun. Lari. Jika tidak, kita akan mati seperti para tahanan itu. Mereka semua mencapai konsensus dan mulai melarikan diri. Namun, gerakan mereka menarik perhatian 4 basilis. Bukankah mereka bagian dari Suicide Squad yang kabur dengan bajingan itu? Mereka juga ada di sini. Ses asteriske, itu artinya mereka tahu yang sebenarnya. Kita harus membunuh mereka. Mereka mulai panik dan segera mengejar. Apa yang salah? Windsor dan beberapa dari mereka menghentikan mereka saat itu, tetapi Eastern Beast dan yang lainnya tahu mereka tidak bisa menggunakan alasan yang sama lagi. Mereka memiliki alasan yang sah untuk membunuh bawahan Iblis Utara, tetapi keadaannya berbeda dengan pasukan bunuh diri. Jika mereka tidak hati-hati, salah satu dari orang-orang itu mungkin mengungkapkan kebohongan mereka. Tidak. Saya punya ide, prajurit selatan tiba-tiba menyatakan dengan suara pelan. Selama kita memberitahu mereka bahwa mereka pembelot, siapa yang akan percaya apa yang mereka katakan? Kamu benar, tidak ada yang akan percaya sekelompok desertir. Petik 2. Bagaimanapun, kamilah yang membunuh Iblis Utara. Tidak ada bukti untuk mendukung mereka jika mereka mengklaim sebaliknya. Dengan itu, mereka bertukar senyum puas. Segera, mereka melaporkan tentang 39 pembelot. Windsor dan Mingka memeriksa semua mayat dan memastikan bahwa semua orang dari Suicide Squad hadir, kecuali 39 dari mereka. Ini hanya bisa berarti bahwa 39 dari mereka adalah pembelot. Setelah itu, Windsor membuat pengumuman resmi tentang mereka yang meninggalkan jabatan mereka. Tidak ada yang akan percaya sepatah kata pun yang dikatakan orang-orang itu lagi. Saat kamu menangkap mereka, pastikan untuk membunuh mereka di tempat. Binatang Timur dan rekan-rekannya tidak akan duduk diam sementara 39 dari mereka tetap berkeliaran. Membunuh mereka adalah satu-satunya cara untuk memastikan rahasia mereka tetap menjadi rahasia. Lagi pula, orang mati tidak menceritakan kisah. Bab 1500. Tentu saja, 38 pria yang mengikuti Levi mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka adalah orang mati saat mereka keluar dari persembunyian, terlepas dari apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Lebih jauh lagi, tidak ada yang akan mempercayai mereka bahkan jika mereka melakukannya. Sebagai desertir, kata-kata mereka tidak membawa bobot. Jadi mereka hanya bisa bersembunyi untuk melindungi hidup mereka. Sama seperti itu, berita kematian Iblis Utara di Ether menyebar. Bukan hanya Erudia, tetapi seluruh dunia menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Iblis Utara akan dikalahkan. Para Avengers sangat terkejut setelah menerima berita itu.
Setan Utara dikalahkan. Bukankah dia 3 kali lebih kuat dari saat itu? Belum lagi, ada begitu banyak petarung yang terampil bersamanya. Kuro Dragon bahkan telah mengirim setengah dari yang terkuat di antara The Avengers untuk mendukungnya. Tapi dia dikalahkan begitu saja. Apa yang telah terjadi? Sebaliknya, para Dragonite meledak dengan sorak-sorai kemenangan. Serangan fusion berhasil. Sepertinya dekade yang kami habiskan untuk meneliti tidak sia-sia. Petik 2. Aku tahu itu. Kami paling memahami Iblis Utara. Anjing Neraka Timur dan 3 naga Erudia lainnya berada di atas bulan untuk mengetahui bahwa serangan fusi berhasil. Semuanya, bersiaplah untuk menyambut para pahlawan negara. Sejak 4 Basilis berhasil mengalahkan Iblis Utara, mereka menjadi pahlawan terbesar Erudia. Di setiap sudut Erudia, orang-orang bersorak untuk mereka, menyebut mereka kebanggaan dan penjaga Erudia. Erudian menganggap mereka berempat sebagai makhluk suci, bahkan lebih dari Raja Mahkota. Bagaimanapun, ini adalah bencana terbesar yang pernah dihadapi Erudia. Tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikan Iblis Utara selain mereka. Sejak saat itu, mereka dipandang sebagai pahlawan, bahkan menjadi idola anak-anak. Mereka dihormati oleh ribuan orang. Ketika orang-orang di kediaman Lopez di Northampton mendengar bahwa 4 Basilis telah memimpin pasukan bunuh diri untuk mengalahkan Iblis Utara, mereka semua bersorak dan bertepuk tangan. Zoe meneteskan air mata kebahagiaan. Setan Utara sudah mati. Itu berarti Levi masih hidup. Wilton, Malcolm, dan yang lainnya juga senang karena jasa akan diberikan kepada mereka. Segera, berita tentang kejatuhan pasukan bunuh diri mencapai telinga mereka. Zoe hampir pingsan karena kaget mendengarnya. Wilton dan Malcolm, di sisi lain, merasa lega. Syukurlah aku tidak pergi, atau aku yang akan berada 6 kaki di bawah tanah sekarang. Zoe perlahan-lahan menjadi putus asa ketika pasukan menerobos masuk. Malcolm Langston dari keluarga besar Westford dicari karena menjadi pembelot. Jika Anda memiliki informasi tentang dia, Anda harus segera melaporkannya. Jika tidak, Anda akan dihukum berat. Ledakan. Seolah disambar petir, telinga semua orang berdengung. Desertir. Apakah Levi mengambil nama Malcolm dan meninggalkan tentara? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Wilton bertanya tidak percaya. Lihat dirimu sendiri. Salah satu dari mereka memberikan daftar kepadanya. Ada ribuan orang baik di Suicide Squad. Tak satu pun dari mereka selamat dalam upaya untuk membunuh Iblis Utara, kecuali 39 orang yang benar-benar memalukan bagi tentara. Mereka tidak lain hanyalah sekelompok pengecut. Petik 2. Setelah sekelompok orang pergi, Wilton dan Malcolm gemetar karena marah. Kamu seharusnya terbakar di neraka, Levi Garrison. Kamu benar-benar meninggalkan tentara menggunakan namaku. Semua orang di Erudia tahu itu sekarang. Reputasiku benar-benar hancur, Malcolm meraung. Saya tidak pernah berpikir bahwa Bestart akan melakukan trik ini pada kami. Aku benar-benar ingin dia mati. Wilton memancarkan aura pembunuh. Levi bahkan adalah dewa perang terakhir kali, tapi dia benar-benar meninggalkan tentara. Betapa tidak masuk akalnya. Meredith dan yang lainnya mulai mencerca Levi. Tapi Zoe sudah sangat tenang. Itu baik-baik saja selama Levi masih hidup. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Levi akan meninggalkan tentara. Bersambung.